Dianggap parasit keluarga. Bab 118. Mas Daim masih anteng bobonya enggak kalah dari Mas Azam. Ya sudah, Papa wudhu dulu, biar langsung cari makan buat Mama, kasihan Mama asinya dirampok terus sama Mbak Azura. Kalandra mengelus-elus gemas kedua lengan Sofia. Sayang, Mama sudah lagi masak dan katanya mau langsung diantar ke sini, 30 menit lalu Mama sudah telepon. Paling nunggu Papa beres subuhan ke masjid dulu, baru diantar ke sini, ucap Sofia mengingatkan. Kalandra langsung menghela napas dalam kemudian tersenyum penuh syukur. Sekitar 20 menit kemudian, suasana ruang rawat inap Sofia sudah ramai karena Ibu Kalsum dan Pak Sana sudah datang. Ibu Kalsum sudah langsung mengemban Daim yang memang langsung bangun ketika ia datang, sementara Pak Sana bertugas mengemban Azam. Lain dengan Kalandra yang langsung memilih menyuapi Sofia, terlebih Azura masih menempel dan tak mau berhenti menyusu. Mbak Azura, Mas Azam beneran enggak dikasih? Tegur Pak Sana yang menggoda cucu perempuannya. Semuanya termasuk Daim, kompak meledek Azura. Mas Daim juga makan, iya. Mbak Uti suapin, serga Ibu Kalsum yang langsung bersemangat menyuapi Daim karena yang bersangkutan pun langsung menurut. Satu hal yang membuat Sofia merasa sangat bersyukur di tengah kesibukan barunya memiliki anak kembar. Semuanya kompak bekerja sama membantu. Bayangkan jika Sofia masih hidup di masa lalu, bersama keluarga David yang kebangetan. Bisa-bisa, anak-anak Sofia juga terkena busung lapar layaknya cantik anak anggun, yang sekarang entah bagaimana kabarnya. Di balik kebahagiaannya, ada satu yang mengganjal dan menjadi pemikiran serius Sofia. Ini mengenai status Widi sang adik yang masih menjadi sasaran empuk Pak Haji, tapi sang suami berdalih akan menjodohkannya dengan Dr. Andri. Malamnya, Widi memboyong ketiga anaknya maupun sang mamak mengunjungi Sofia di kediaman orang tua Kalandra. Widi memboyong mereka semua dalam 2 kali jalan karena ia juga masih tetap mengurus dagangan. Namun pulangnya, Kalandra telah mengutus sopir Pak Sana untuk mengantar Ibu Rusmini dan juga ketiga anak Widi, mengingat Widi masih harus mengangkut dagangan. Hah? Dr. Andri? Aku, sama beliau. Mendengar pertanyaan sang kakak, hati Widi sudah langsung sangat nyeri. Seolah banyak sembilu maupun benda tajam yang sibuk menyayat di sana. Mendapati tanggapan getir Widi yang sebelumnya sempat terlihat sangat syok, Sofia langsung heran. Enggak, Mbak. Aku bahagia dengan kehidupanku yang sekarang. Balasan Widi barusan dengan suara yang terdengar berat, malah menjadi tanda tanya sendiri untuk Sofia. Ada masalah? Ya tentu saja masalah. Aku siapa, dia siapa? Beneran enggak cocok intinya. Malahan kalau tetap dipaksain, takutnya jadi bikin hubungan kalian enggak baik. Sambil menghela napas dalam demi meredam rasa sesak di dada yang juga telah sukses membuat kehidupannya memanas tanpa terkecuali kedua matanya yang basah, Widi berusaha menyudahi rasa sakit yang terasa sangat menyiksa itu. Sekalian aku juga mau minta tolong ke Mbak, tolong minta Mas Kala jangan jodoh-jodohin kami. Widi sengaja makin menjaga ucapannya takut ada orang lain yang mendengar. Walau kini, ia dan Sofia hanya berempat dengan si kembar di kamar Sofia. Hanya saja, pintu kamar dalam keadaan tidak tertutup sempurna dan otomatis, mereka yang ada di dekat pintu, akan bisa dengan mudah mendengar obrolan mereka, andai mereka tidak menjaga suara mereka. Ada apa, sih? Ada masalah?
Sofia yang tengah memangku Azam juga menjadi berbisik, menatap sang adik penuh kekhawatiran. Widi tak langsung menjawab dan memang merenung serius. Ia memilih menatap wajah cantik Azura yang sangat mirip Sofia tapi mata dan hidungnya sangat mirip Kalandra. Gini ya, Mbak. Ini aku juga kurang paham, tapi kemarin pas antar Nisa ke rumah. Widi tak kuasa melanjutkan ucapannya, tapi belum apa-apa, kedua matanya sudah langsung basah. Melihat perubahan emosi Widi yang menjadi diselimuti kesedihan, Sofia makin yakin memang ada yang tidak beres dan itu berkaitan dengan agenda Widi mengantar Nisa. Kemarin tiba-tiba, mamahnya Dr. Andri nahan aku. Aku yang awalnya sudah sampai masuk ruang tamu, diajak ngobrol. Ya aku pikir, ngobrol selayaknya. Tapi karena dia keluar rumah, ya aku ikuti. Ngobrolnya beneran di luar rumah, Mbak. Mbak tahu kalimat pertama yang mamahnya Dr. Andri katakan. Berlinang air mata bahkan sampai ingusan, Widi mengatakannya. Liris Sofia yang sudah langsung ikut berlinang air mata. Seneng ya, masuk ke rumah gedong, adem, saking ademnya kamu berharap tinggal juga. Mamahnya Dr. Andri beneran ngomong gitu. Potong lidah aku kalau aku sampai bohong, Mbak. Ya pas itu aku langsung minta maaf. Awalnya aku mikir, memang aku yang salah, walau alasanku ikut masuk rumah murni karena Nisa yang memaksa. Tapi sumpah beneran baru 2 langkah, alhamdulillahnya, beneran baru 2 langkah. Tapi setelah aku minta maaf, mamahnya Dr. Andri juga sampai bilang, agar aku membatasi hubunganku dengan Dr. Andri. Ya sudah, aku sudah langsung tahu, dan mikir jangan-jangan masih berkaitan dengan celotehan Mas Kala yang jodoh-jodohin aku. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, aku sudah sangat bahagia dengan kehidupanku yang sekarang. Dan, andai Mbak dan Mas Kala benar-benar peduli sekaligus sayang aku, udah jangan jodoh-jodohin. Karena memang enggak semua orang sebaik mertua Mbak, meski yang aku tahu, orang tua Mas Kala sama Dr. Andri dekat. Ya gitu saja, sih. Ngeri aku. Lihat, sampai merinding. Mbak beneran minta maaf, Sudah, Mbak. Enggak apa-apa, enggak usah dibahas juga. Masalah yang tadi, yang mamahnya Dr. Andri itu, sudah, ditutup saja. Widi memaksa seulas senyuman hadir dari bibirnya di tengah sebelah tangannya yang sudah langsung sibuk menyeka air matanya menggunakan tisu kering yang ada di nakas sebelah mereka. Kalandra memergoki sang istri yang tengah berlinang air mata, memandangi Widi penuh sesal. Lumrah, Mbak. Semua orang tua, apalagi seorang ibu, pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya karena aku pun begitu. Walau di kita kesannya sangat menyakitkan bahkan jahat, beliau pasti merasa itu wajar, ucap Widi yang kemudian meminta Sofia untuk tidak menangis. Sudah, Mbak jangan nangis lagi. Nanti dikira kenapa-kenapa, ih. Tuh Mas Azam malah sudah sampai ketiduran lagi. Ia menjadi menertawakan Azam yang hobi tidur sekaligus santuy, seolah bayi itu telanjur mager. Lain dengan Azura yang memang tidak mau diam, bentar-bentar nangis dan terus minta asteris. Mendapati itu, Kalandra sengaja menunggu dan tak langsung bergabung. Kalandra yakin memang ada yang tidak beres. Keluar dari kamar Sofia, Widi langsung buru-buru ingin pulang lantaran di sana ada Dr. Andri dan orang tuanya yang dilengkapi Nisa. Di titik tersebut, Widi langsung menatik masker warna putih yang dipakai,
hingga menutup tuntas hidungnya. Tentunya, ia hanya mengangguk sambil tersenyum tanpa sapaan berarti bahkan walau Nisa nyaris lari menghampiri sambil bersorak girang. Namun, Nisa sudah langsung ditahan oleh sang nenek. Kamu kesini kok kayak mau transmigrasi? Omel Ibu Kalsum. Loh, memangnya kenapa, Bu? Widi tersenyum kepada Ibu Kalsum yang memang ada di sana, di ruang keluarga yang juga menjadi ruang keberadaan Dr. Andri sekeluarga. Namun, Widi benar-benar sudah tidak peduli bahkan sekadar melirik Dr. Andri sekeluarga lagi. Lah main ke sini sampai dibekal-bekal begitu. Protes Ibu Kalsum yang kemudian juga pamit kepada Dr. Andri sekeluarga. Ya enggak apa-apa, Bu. Biar terbiasa. Bu, ini sekalian mau pamit, sudah malam soalnya. Takut disusul juga sama Pak Haji. Widi pamit, tapi anak-anaknya sedang menghabiskan bekal di dapur didampingi oleh sang nenek yang meminta ketiganya agar makan lebih cepat. Oh iya mau hujan juga kayaknya, ucap Ibu Kalsum yang nyambung sekaligus nyaman saja layaknya berbicara dengan teman sendiri. Nah, iya makanya, Bu. Namun sebenarnya, alasan Widi mendadak membiasakan diri anak-anaknya membekal apalagi jika sampai main ke rumah Kalandra, tentu karena Widi takut, mereka yang tak terbiasa melihat apalagi sekelas mamahnya Dr. Andri, makin anti atau malah benci. Kenapa nggak nginep saja? Besok libur kan? Ujar Ibu Kalsum lagi ketika Widi benar-benar pamit memboyong anak-anaknya dan juga sang mamak. Besok pagi saya juga ada tatap muka buat les murid, Bu. Ini makasih banyak buat semuanya, maaf sudah ngerepotin. Widi meminta ketiga anaknya termasuk yang masih sebaya daim untuk menyalami Ibu Kalsum. Satu hal yang membuatnya merasa beruntung, Pak Sana sampai menghampirinya, membuatnya tak harus pamit mendekat ke sofa yang ada di ruang keluarga dan masih menjadi tempat kebersamaan Dr. Andri sekeluarga. Makasih banyak buat apa? Ngerepotin apaan lagi itu? Ih, lama-lama kamu mirip Pak Haji, ya? Ngadi-ngadi. Sudah jangan makasih-makasih apalagi sampai minta maaf. Apaan sih? Kesini saja bekel kayak mau transmigrasi padahal saya sudah masak banyak. Sebal Ibu Kalsum. Ya ampun, tuh lihat anak-anaknya. Sebanyak itu mana masih kecil semua, mirip anak tikus. Sudah janda, banyak anak, hidupnya susah. Batin Ibu muji, mamahnya Dr. Andri yang melirik sinis adegan pamit Widi berikut anak-anaknya. Di depan sana, Ibu Kalsum tengah memberi anak-anak Widi uang semacam uang pesangon, tapi Widi sibuk menolak hingga Ibu Kalsum berakhir menjewer wanita itu. Nisa menatap sebal sang nenek yang masih saja mencekal sebelah tangannya kemudian menatapnya tajam di setiap tatapan mereka bertemu. Padahal, ia sudah sangat ingin menemui atau malah ikut ke Widi, tapi sang nenek memperlakukannya dengan sangat menakutkan. Widi kenapa? Ya. Kok kayak enggak kenal? Dan malah terkesan menghindar gitu. Pikir Dr. Andri yang belum tahu usaha sang mamak menjauhkannya dari Widi, termasuk usaha Ibu Muji dalam menahan Nisa saat ini. Alhamdulillah, akhirnya keluar rumah juga, batin Widi yang sudah langsung duduk di motor dan bersiap pergi. Sesekali, ia menghela napas pelan demi mengakhiri rasa nyeri yang terus memilin hatinya. Seperti rencana awal, ketiga anak Widi dan sang mamak, diantar langsung oleh sopir Ibu Kalsum menggunakan mobil. Oh, iya, Kamu tahu tempat yang jual kelapan hijau asli?
Di tempat kamu ada yang punya pohonnya, enggak? Sega Ibu Kalsum yang memang masih ada di sana bersama sang suami. Di belakang rumah ada, Bu, pohonnya 2 dan kelapanya pun masih ada berapa tandan, gitu. Kalau Ibu mau, enggak bisa sekarang soalnya saya enggak bisa manjat pohon. Harus minta tetangga buat bantu, paling besok pagi, bagaimana? Apa, Pak sopirnya bisa panjar pohon? Kalau bisa sih malah bagus. Ibu butuh berapa? 2 tandan cukup. 2 tandan itu biasanya ada 30 karena buahnya memang banyak. Kecil tapi isi airnya banyak, jelas Widi, tapi yang bersangkutan malah ngakak. Pah, Maun dikasih 30, dikiranya mau buat mandi. Sayang itu loh, Di. Langka. Ucap Ibu Kalsum di tengah tawanya. Dengan jahil, Widi sengaja meledek Ibu Kalsum, langka kan bagi ibu, lah aku punya pohonnya dan buahnya banyak. Pasana langsung tertawa. Alhamdulillah sih, masih ada orang baik sebaik mereka bahkan mereka sangat peduli kepadaku sekeluarga, padahal sebelum ini mereka tahu, aku sudah sangat jahat ke Mbak Sofia, batin Widi yang kemudian kembali menghela napas pelan. Kedepannya kayaknya lebih baik aku jangan sering-sering ke sini. Apalagi sepertinya aku sama anak-anakku sudah langsung ditandain sama mamahnya Dr. Andri. Dikiranya dari tadi aku enggak tahu, dia sampai ngelirik sinis anak-anakku. Ya Allah, andai aku enggak ditabrak, aku juga enggak kenal Dr. Andri, kok mendadak gini. Jadi janda punya banyak anak memang sesusah ini, dan mirisnya yang selalu mempermasalahkan masih kaum sendiri, padahal mereka enggak sampai nanggung beban hidup aku, batin Widi. Makanya pas dulu disuruh cerai, yang aku khawatirkan ya kayak gini walau aku yakin, lepas dari Agus bakalan bikin keekonomianku membaik. Widi sudah pergi lebih dulu, memimpin perjalanan melewati mobil Dr. Andri yang terparkir tak jauh dari gerbang rumah yang baru saja ia tinggalkan. Lega, benar-benar itu yang ia rasakan setelah keluar dari sana.